Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Forma PK, salam kebenaran, keadilan, kerakyatan. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar pada hari ini dalam diskusi yang bertema Quo Vadis Pemberantasan Korupsi, Dampak Revisi Undang-Undang KPK, terutama kewenangan SP3 oleh KPK. Sebelumnya, perkenalkan saya Jemima Putri Haryanja sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Selamat siang dan terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang telah berkenan hadir, yakni Bapak Dr. Fahrizal Afandi, SPSI, SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Bapak Kurnia Ramadan, SH, selaku researcher at Indonesian Corruption Watch, serta moderator kita pada hari ini, Saudara Diki Riansyah, selaku anggota Divisi Advokasi Forma PK. Sebelum memulai rangkaian acara, izinkan saya membacakan tata tertib webinar kita pada hari ini. Yang pertama, peserta diwajibkan menggunakan nama lengkap, bukan nama panggilan atau nama institusi. Yang kedua, peserta diharapkan on-cam saat acara webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta diharapkan menggunakan pakaian bebas yang sopan dan yang rapi. Yang keempat, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang kelima, peserta diharapkan mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Yang keenam, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu dan menunggu moderator mengizinkan mengaktifkan mikrofon. Dengan format pertanyaan plus ditujukan kepada narasumber yang ingin ditanyakan. Yang terakhir, peserta diharapkan mengikuti acara hingga selesai, dikarenakan link presensi untuk mendapatkan sertifikat akan dibagi di akhir acara. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yakni kata sambutan dari Ketua Umum Forma PK. Kepada Saudara Dimas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Forma PK, salam kebenaran, keadilan, kerakyatan. Pertama-tama, ucapan selamat pagi untuk seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, dan juga saya ucapkan selamat datang dan salam hormat saya untuk para pemateri. Yang pertama dosen saya, Dr. Fahrizal Afandi, SHMH. Selamat pagi Pak Fahrizal. Lalu ada juga pemateri kedua, Mas Kurnia Ramadana, SH dari Indonesian Corruption Watch. Selamat datang Mas Kurnia. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah mau bergabung pada webinar pada pagi hari ini dan juga mau sharing-sharing ilmu pada webinar pagi hari ini. Lalu saya ucapkan terima kasih pula kepada keluarga saya, Forum Mahasiswa Peduli Keadilan, terutama Divisi Penelitian dan Pengembangan yang telah mau mengadakan webinar pada pagi hari ini, yang harapannya tentu dapat kita petik bersama segala ilmu-ilmu dan juga dapat kita aplikasikan bersama ya. Kemudian saya ucapkan selamat datang dan terima kasih juga kepada para peserta webinar pada pagi hari ini. Semoga dapat memetik segala ilmu yang diberikan oleh para pemateri dan juga didiskusikan nantinya di sesi tanya jawab. Jadi pada pagi hari ini kita sedang berkumpul bersama pada webinar dengan tema Quo Vadis Pemberantasan Korupsi, Dampak Revisi Undang-Undang KPK, terutama kewenangan SP3 oleh KPK. Yang dimana kita ketahui bersama pada 2019 lalu Undang-Undang KPK direvisi, yang kemudian menuai pro kontra dan polemik dari masyarakat sipil. Kemudian ada yang menganggap bahwa revisi Undang-Undang KPK tersebut adalah upaya pelemahan terhadap KPK, di mana banyak pasal-pasal yang cukup pro kontra ya, dari SP3, lalu juga mengenai Dewan Pengawas dan lain-lain, yang tentunya ini menjadi pertanyaan kita bersama sebenarnya, lewat revisi tersebut ke arah mana pemberantasan korupsi di Indonesia hari ini, apakah ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Yang kemudian dari 2 tahun lalu 2019 sampai sekarang bisa kita lihat bersama mungkin beberapa hasilnya,
hari ini, misalnya SP3 yang telah dikeluarkan KPK kemarin kepada Pak Samsul Nur Salim, lalu juga kemarin pemberitaan yang cukup ramai mengenai tes ASN KPK yang cukup banyak, dan tentunya hari ini akan diulas lebih lengkap oleh para pemateri. Sebenarnya dari revisi Undang-Undang KPK tersebut, implikasinya apa sih ke arah lebih baik atau lebih buruk? Yang tentunya harapannya kita sebagai masyarakat sipil bersama seluruh yang hadir pada pagi hari ini tentu menjadi tugas kita bersama untuk mengawal segala implikasi perubahan dari Undang-Undang KPK tersebut, yang jika mana implikasi tersebut adalah ke arah yang lebih baik, artinya normanya perubahannya baik, ya tentunya ini harus kita awasi agar norma yang baik tersebut dapat diaplikasikan dengan baik pula. Namun jika justru kebalikannya, implikasinya ke arah lebih buruk dalam arti melemahkan KPK, tentu artinya bisa menjadi tugas kita bersama sebagai masyarakat sipil untuk mengawal dan juga mendorong agar yang tadi lebih baik juga. Mungkin dari aku itu, dan juga terima kasih juga semuanya telah dipakai pada siang hari ini di kala puasa ya. Semoga pahala puasa ditambah lagi dengan segala ilmu yang telah disampaikan pemateri pada siang hari ini, dan juga dapat kita absorpsi bersama-sama materi dan sharing-sharing ilmu yang ada nantinya pada webinar pada siang hari ini. Mungkin dari aku itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam Purna Salam kebenaran, keadilan, dan aku kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu diskusi yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kita. Kepada Saudara Diki Riansyah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Formah PK. Perkenalkan, nama saya Diki Riansyah. Saya bertindak sebagai moderator dalam webinar Quo Vadis Pemberantasan Korupsi, dampak revisi Undang-Undang KPK, terutama mengenai SP3 yang dikeluarkan oleh KPK. Nah, telah hadir dalam ruang Zoom kita kali ini, yakni kedua narasumber. Yang pertama, Bapak Fahrizal Afandi, selaku dosen dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan yang kedua, ada Bapak Kurnia Ramadana, selaku peneliti dari Indonesian Corruption Watch. Sebelum itu, saya akan mencoba menyapa kedua narasumber pada webinar kali ini. Untuk yang saya sapa pertama, kepada Bapak Fahrizal. Selamat siang, Bapak Fahrizal Afandi. Selamat siang, Mas Diki. Bagaimana kabar Bapak pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat. Alhamdulillah. Nah, untuk materi yang kedua, saya akan coba sapa Bapak Kurnia Ramadana. Selamat siang, Bapak Kurnia Ramadan. Selamat siang, Mas Diki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak pada siang hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Diki. Nah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya saya akan, sebelum memulai sesi acara webinar pada siang hari ini, saya akan membacakan CV dari kedua pemateri pada webinar Quo Vadis Pemberantasan Korupsi siang hari ini. Yang pertama, CV dari Bapak Dr. Fahrizal Afandi, SPSI, SHMH. Bapak Fahrizal Afandi menempuh pendidikan pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang dan juga Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian, beliau melanjutkan ke Strata 2 Program Magister Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan pada tahun 2021 beliau baru saja lulus pada jurusan Hukum atau Sistem Peradilan Pidana pada Universitas Leiden, Belanda. Nah,
riwayat profesional beliau mengabdi pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai dosen atau tenaga pengajar mulai tahun 2008 sampai sekarang, dan seterusnya. Riwayat penghargaan yang pernah beliau peroleh, yakni pada tahun 2007 sebagai lulusan terbaik program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, dan pada tahun 2016 memperoleh gelar The Right Livelihood Junior Scientist dari Universitas Bonn, Jerman. Nah, untuk CV narasumber yang kedua, yakni CV dari Bapak Kurnia Ramadana. Beliau dilahirkan di Medan pada 20 Maret 1992, kemudian menempuh pendidikan pada Sekolah Dasar Muhammadiyah, kemudian dilanjut SMP Santa Maria, kemudian SMA-N 1 Medan, dan pada tahun 2010 sampai 2015 menempuh pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Untuk riwayat organisasi yang pernah beliau ikuti, yakni pada tahun 2015 sampai sekarang sebagai anggota Sekolah Anti Korupsi dari Indonesia Corruption Watch. Kemudian pada tahun 2016 sampai sekarang sebagai anggota Master Camp Penyuluh Anti Korupsi KPK. Untuk riwayat pekerjaan, pada Januari 2016 sampai Maret 2019 pada Divisi Public Fundraising Indonesia Corruption Watch. Kemudian, Maret 2019 sampai sekarang pada Divisi Hukum dari Indonesian Corruption Watch. Nah, sebelum ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber, saya akan menjelaskan latar belakang diajakannya acara webinar Quo Vadis Pemberantasan Korupsi, dampak revisi Undang-Undang KPK, terutama mengenai kewenangan SP3 yang dikeluarkan oleh KPK. Sudah setahun lebih sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disahkan, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terus berjalan dan tentunya penuh dengan lika-liku dan dinamika. Nah, lika-liku dan dinamika tersebut mengarah ke semakin menguatnya KPK atau malah KPK semakin tahun semakin mengalami kemunduran. Selain itu, penerbitan SP3 yang dilakukan oleh KPK memunculkan kekhawatiran bahwa kasus-kasus besar yang sedang ditangani KPK dapat dihentikan oleh KPK. Nah, berbagai dinamika tersebut memunculkan pertanyaan, mau pergi kemana upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, khususnya yang dilakukan oleh KPK. Nah, demikian, demi menghemat waktu, kita langsung saja ke diskusi yang pertama dengan narasumber Bapak Fahrizal Afandi selaku dosen dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Nah, saya ingin bertanya, Pak, bagaimana sih perbandingan antara Undang-Undang KPK sebelum direvisi dengan Undang-Undang KPK yang sesudah direvisi? Kepada Bapak Fahrizal Afandi, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mas Moderator, Mas Diki Riansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan dan saya hormati teman-teman forum mahasiswa hukum peduli keadilan Fakultas Hukum Jaya. Tadi ada Pak Ketuanya, Pak Dimas, kemudian moderator dan para anggotanya yang saya sangat banggakan. Terima kasih telah diundang ke sini, dan juga Mas Kurnia Ramadana. Terima kasih telah berkenan hadir. Meskipun undangannya saya kira menyempatkan di sini merupakan mungkin pengorbanan ya, karena undangan lagi banyak ini. Pas keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin, memang diskusi soal KPK mengurangi kembali, dan ini menjadi perhatian kita bersama. Dan saya sangat senang bisa satu forum sama Mas Kurnia, karena selama ini saya melihat dan mendengar pendapat-pendapat beliau dan membaca di hukum online yang terakhir soal BLB ya Mas. Nah, ini saya tunggu yang soal putusan MK. Ini
yang tulisannya Bang Uceng tadi hari ini ya, itu juga cukup baik dan bagus sekali memotret putusan MK. Teman-teman saya kira juga harus membaca opini Kompas hari ini soal putusan MK. Ini saya boleh share screen ya Mas Diki ya? Boleh Pak. Saya share screen. Baik. Jadi saya diminta untuk membahas soal Quo Vadis pemberantasan tindak korupsi pasca revisi Undang-Undang KPK. Ini saya akan ngomongnya general saja karena peneliti sesungguhnya isu korupsi ini Mas Kurnia. Jadi nanti beliau akan lebih spesifik dan lebih tajam barangkali analisanya. Karena saya kan riset saya lebih melihat soal sistemnya, sistem peradilan pidana yang di situ termasuk ada KPK. Saya akan mulai slide pertama ini, memang pasca reformasi itu kan harapan agar rezim otoriter militeristik orde baru itu tidak kembali kan sangat besar. Yang sangat koruptif itu. Masalah utama memang korupsi ya, yang merajalela dan membuat kita krisis moneter tahun 98. Makanya kemudian tahun 2001 salah satu Pak MPR itu mengamanatkan pemberantasan korupsi, pemerintahan yang bersih dari KKN gitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat kita sudah meratifikasi UNCIC ya, United Nations Convention Against Corruption, itu melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Saya hanya akan kutip pasal 6 dan 36 itu yang terkait dengan desain kelembagaan lembaga anti korupsi. Ya, jadi kalau kita lihat Indonesia sendiri memang sudah meratifikasi ketentuan ini. Artinya apa? Dengan ratifikasi ketentuan ini, pemerintah Indonesia, kalau Anda ikut Mahkamah Hukum Internasional, terikat dengan UNCIC. Jadi intinya pasal 6 dan pasal 36 ini, pemerintah yang meratifikasi UNCIC ini wajib memberikan garansi independensi. Halo, Pak Farizal, suara Bapak kurang begitu didengar oleh teman-teman. Gema Pak. Bentar. Halo, udah dengar? Jelas? Udah Pak. Udah jelas, Oke, Pak. sampai mana tadi? Itu ya. Jadi saya mulai dari pasal 6 dan pasal 36. Ini yang sebenarnya banyak kalau Anda download UNCIC banyak pasal, tapi saya akan fokus karena kajian kita soal kelembagaan. Saya akan fokus soal pasal 6 dan 36. Pasal 6 dan 36 ini mengatur tentang kewajiban negara yang melakukan ratifikasi itu menjamin independensi agar bisa berfungsi, ya kan? Jadi itu ya, independensi di sini itu jaminan agar tidak ada intervensi politik, ya. Dan bagaimana mengukur tingkat korupsi yang terjadi di suatu negara. Nah, menariknya tahun 2012 itu ada deklarasi yang disebut the Jakarta Principles for Anti-Corruption Agencies. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, Indonesia itu menjadi semacam percontohan. Semacam percontohan bagi negara lain ketika membangun lembaga serupa. Ya, lembaga serupa itu lembaga anti korupsi. Dan ini banyak risetnya, ada John Kuah dan lain sebagainya, ada Khairul Umam itu juga disertasinya soal ini. Desain KPK waktu itu disebut salah satu desain yang ideal, meskipun ada beberapa kekurangan ya. Tapi paling tidak itu termasuk desain yang disebut bisa jadi percontohan. Makanya saya sebut juga desain kelembagaan anti korupsi dalam Undang-Undang 30 2001 tentang KPK itu
memang jauh lebih baik daripada Undang-Undang 2 2002 tentang polisi atau Undang-Undang 16 2004 tentang kejaksaan. Akan saya lihat, kita bandingkan dulu ya secara horizontal sebelum kita vertikal sejarah. Nah ini, kalau kita mau lihat secara penuh sistem peradilan pidana kita itu ruwetnya seperti ini. Tapi yang merah kita akan fokus yang merah saja, yang soal korupsi. Korupsi itu disidi oleh 3 lembaga, polisi, kejaksaan, dan KPK. Ya. 3 lembaga ini yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penyidikan itu polisi, jaksa, dan KPK. Kalau penuntutan itu jaksa dan KPK saja. Nah, kalau kita lihat di sini memang kalau kita pakai Undang-Undang 30 2001 itu apa namanya KPK itu memakai yang disebut kalau kita belajar teori soal penuntutan itu dia pakai asas legalitas. Beda dengan kejaksaan yang pakai asas oportunitas. Apa bedanya? Kalau asas oportunitas itu penyidikan dan penuntutan itu boleh dihentikan. Perkara itu ada kewenangan diskresioner yang diberikan kepada aparat untuk menghentikan perkara demi kepentingan umum maupun demi kepentingan hukum. Itu tidak dikasih ke KPK. Kenapa? Tidak didesain memiliki kewenangan penghentian penyidikan maupun kewenangan penuntutan. Banyak riset, ya, Anda bisa search ya, banyak riset yang menyatakan bahwa masalah utama korupsi di lembaga penegak hukum itu ada di kewenangan ini, kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan. Jadi rawan diperjualbelikan. Makanya desain KPK itu tidak dibekali dengan kewenangan SP3 dan SKPP bahasanya. Ya. Dan itu kemudian jadi ini mirip kalau kita baca di penganut asas legalitas dalam asas penuntutan itu kan ada di Jerman. Jerman itu tidak ada yang namanya penghentian penuntutan demi kepentingan nggak ada. Ya. Jadi terus filternya di mana, Pak? Nah, kalau misalkan ada apa-apa gimana lah? Kalau filternya itu biasanya ada di tahapan penyelidikan kalau di KPK. Jadi tidak serta-merta, tidak buru-buru naik jadi tersangka kalau buktinya tidak kuat. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari adanya SP3. Karena kan tidak kemungkinan SP3, maka harus benar-benar kasus itu punya bukti dan bukti yang kuat. Ya. Ini seperti di Jepang juga. Jepang itu meskipun pakai asas oportunitas, tapi prakteknya dia sangat legalitas. Jaksa-jaksa di Jepang itu nggak akan mau menuntut orang ke persidangan kalau buktinya tidak kuat. Makanya banyak sekali kasus yang tidak diusut. Nah, desain KPK karena cuma satu ya, satu lembaga di Jakarta, satu kantor itu. Mohon maaf Pak, suara Bapak tidak jelas kembali. Halo. Agak sedikit putus-putus Pak. Oke, sudah jelas? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Jadi kenapa kemudian KPK itu hanya ada satu di Jakarta ya? Dan itu memang awalnya dijadikan pilot project untuk pembentukan untuk reformasi lembaga penegak hukum yang lain. Ya, lah contoh reformasi dalam sistem peradilan misalkan ada penggabungan antara penyidikan dan penuntutan dalam satu lembaga. Di semua negara, hampir di semua negara penganut inkuisitorial, yang namanya penuntutan itu ya definisinya itu sejak awal penyelidikan itu adalah penuntutan. Jadi lembaganya jadi satu. Kenapa? Karena penyelidikan itu untuk apa sih sebenarnya tujuannya? Untuk menuntut orang, untuk mencari bukti agar bisa menuntut orang di persidangan. Makanya desain diferensiasi fungsional di KUHP itu memang desain orde baru ya, desain yang tidak kompatibel dan itu tidak diterapkan di KPK karena belajar dari kegagalan diferensiasi fungsional kemudian dijadikan satu kewenangan penyidikan dan penuntutan itu dan terbukti memang sangat efektif. Lah
Kalau kemudian waktu kemarin ada ada ketika awal-awal revisi KPK itu kan banyak yang membandingkan antara kejaksaan, polisi, dan KPK. Pengembalian keuangan negaranya kecil daripada kejaksaan. Nah, ini harus dikritisi, begini ini harus dilihat. Ya wajar kalau lebih kecil daripada kejaksaan, karena kejaksaan itu punya kantor di semua provinsi di Indonesia. Dan di semua kota kabupaten itu semua ada kantor kejaksaan. KPK hanya satu. Ya. Dan memang tujuannya KPK itu untuk kasus-kasus yang tidak bisa dijangkau oleh kejaksaan. Kejaksaan itu terbang. Riset saya S3 soal kejaksaan ya. Jadi kejaksaan itu terhambat karena dia harus izin presiden, misalkan ketika mau menyidik kasus yang melibatkan anggota DPRD, bahkan atau bupati wali kota, dia harus izin. Ada mekanisme izin yang harus dilalui, tidak seperti KPK. Ya, lah ada lagi yang kenapa kemudian desain KPK itu lebih baik daripada kejaksaan maupun kepolisian. Desain kelembagaannya itu independen, didesain independen. Jadi dia ditaruh pertanggungjawabannya tidak ke presiden saja, tapi tidak ada pertanggungjawaban langsung ke presiden, hanya laporan. Ya. Kemudian dia bisa merekrut pegawai sendiri, tidak disebut PNS. Nah ini desain mengeluarkan pegawai KPK dari PNS ini sebenarnya idaman semua lembaga penegak hukum. Kenapa saya bilang begitu? Polisi itu kalau Anda lihat, pegawai polisi itu tidak masuk rezim PNS. Dia ingin disamakan dengan TNI, ada pengkhususan. Hakim itu sekarang lagi getol mengugulkan namanya RUU jabatan hakim. Jadi dia tidak mau dijadikan PNS. Jaksa pun demikian. Jaksa di aturan yang saat ini memang harus PNS ya. Tapi kalau kita lihat ini 2021 ini kan lagi ada di prolegnas undang-undang soal kejaksaan. Nah, mereka ingin juga dikecualikan dari ASN. Kenapa? Karena memang tidak kompatibel fungsi magistrat, ya, fungsi sebagai lembaga penegak hukum ini dengan ke-PNS-an. Nah, di KPK itu sudah oke, sudah jadi benar ya. Kemudian ya ini nanti akan kita bahas ya. Jadi sebenarnya desain KPK yang sebelum tahun 2019 itu desain kepegawaian yang ideal menurut lembaga sampingnya. Kejaksaan juga ingin hal yang sama. Kalau hakim wajar ya karena dia kekuasaan kehakiman yang harus mandiri, maka dia RUU jabatan hakim pengen dikeluarkan dari PNS. Jaksa juga pengen dikecualikan dari PNS, meskipun sekarang belum. Tapi polisi yang sudah. Nah, ini yang dirubah kalau tadi ditanyakan. Pertanyaannya adalah apa yang dirubah? Ini banyak perubahan, tapi saya ambil yang penting-penting saja ya. Pertama, KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang KPK. Ada kata-kata independensinya. Ada itu dia yang menjalankan kekuasaan secara independen. Kalau saya lihat ini mirip desainnya dengan desain Undang-Undang Kejaksaan tahun 2004. Disebut kejaksaan itu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan penuntutan secara independen, secara merdeka dan mandiri. Tapi dalam kenyataannya jaksa tidak sama sekali mandiri. Kejaksaan tidak mandiri, sangat bergantung pada eksekutif. Nah, sebelum ini KPK itu di putusan MK kan dikecualikan ya. Baru kontroversial saat hak angket. Nah, itu jadi masalah. Kemudian ini juga konsekuensi dari rumpun kekuasaan eksekutif. Pegawai KPK dimasukkan ke rezim ASN. Ini kan, yang tadi saya bilang, polisi, jaksa itu pengen dikecualikan, polisi sudah dikecualikan dari ASN, jaksa ingin dikecualikan dari ASN, ya kan? KPK ini sudah bukan ASN, dikembali lagi ke ASN. Artinya ini ada degradasi ya, ada kemunduran. Kemudian pegawai KPK merupakan anggota korps ASN. Dulu namanya Korpri. Korpri ini sangat bermasalah. Ada risetnya Andi Lulu, itu di Kejaksaan. Zaman Orde Baru. Ya, dia menyebut Korpri ini salah satu alat rezim otoriter Orde Baru untuk mengendalikan pegawai, termasuk pegawai kejaksaan. Ya.
Kejaksaan ada, masih ada, Korp ASN ada, karena dia PNS. Saya juga anggota Korpri. Nah, KPK itu dulu tidak ikut Korpri, Korps ASN ini sekarang dimasukkan. Ya, nah, ini yang menarik juga dalam melaksanakan tugas penuntutan. Saya fokus di sini. Penuntut pada KPK melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini dimaknai oleh kejaksaan. Nah, ini kejaksaan itu kan pakai ain on the bar ya, satu dan tidak terpisah-pisahkan. Ini masih belum aja mereka minta pasal ini. Pasal ini mengandung umpan. Kenapa? Ada namanya rentut dan rendak, rencana tuntutan dan rencana dakwaan. Ya, lah pasal ini membuka peluang penafsiran bahwa jaksa penuntut di KPK itu juga harus rentut dan rendaknya di Kejaksaan Agung. Ya kan? Ini membuka peluang ke sana. Meskipun sekarang belum ya, tapi kayaknya nggak tahu. Kemudian upaya paksa, ini penyadapan izin Dewan Pengawas. Penggeledahan dan penyitaan pun izin Dewan Pengawas. Ini aneh desainnya menurut saya. Di mana-mana yang namanya upaya paksa itu izinnya harus ke kekuasaan yudikatif. Ya, ke ketua pengadilan dan lain sebagainya. Ini Dewan Pengawas. Ini memang desain yang aneh. Ini nanti bisa jadi kalau ini disahkan, diteruskan, bisa jadi nanti polisi mau melakukan penggeledahan izin ke Kompolnas. Ya kan? Kejaksaan mau nyadap izin ke Komisi Kejaksaan. Ini kan kacau. Kemudian ada Dewan Pengawas. Ya ini nanti Mas Kurnia bisa bercerita lebih dalam soal ini. Kemungkinan ini yang jadi fokus webinar ini kan SP3 ya. KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun tidak selesai, harus SP3. Ini pasal 40 atau SKPP. Dan apa yang dimaksud tidak selesai itu juga tidak jelas. Ya kan? Ini kan kita ini menyamakan kasus-kasus. Ada memang perkara yang tidak bisa, yang proses penyidikan dan penuntutannya itu bisa lama. Memang ada. Banyak. BLBI itu sampai sekarang nggak selesai karena rumit ya. Ini menyederhanakan sekali 1 tahun. Nah ini di KUHP saja tidak ada SP3 tanpa ada batas waktu 1 tahun. Artinya SP3 itu bisa kapanpun. Atau bisa kalau memang tidak. Nah memang kalau kita lihat ini kan desain kenapa KPK tidak memiliki kewenangan SP3 kan saya sudah jelaskan tadi. Karena memang prakteknya selama ini SP3 dan SKPP itu banyak koruptif. Bagaimana caranya tidak koruptif? Ya memang harus diperkuat yang namanya check and balance dan judicial supervision-nya harus diperkuat. Melalui apa? Melalui, kalau saya KUHP ya. KUHP harus bisa mengontrol ini. Jadi ada hak pelaku, hak tersangka yang juga dilindungi, termasuk hak korban. Nah ini yang baru ini baru diputus 2-3 hari lalu. 2-3 hari lalu ya. Pengujian Undang-Undang 19 dari tentang KPK di Mahkamah Konstitusi. Ada 6 pengujian Undang-Undang KPK. Lumayan banyak, 6. Tapi yang dikabulkan hanya tidak banyak. Banyak yang ditolak, terutama yang uji formil. Yang perkara nomor 79 kalau tidak salah yang diajukan Pak Agus Raharjo dan kawan-kawan, Laudi dan kawan-kawan itu malah ditolak uji formilnya. Nah, uji materialnya ada beberapa yang dikabulkan. Nah, ini menarik. Jangka waktu SP3 dalam pasal 40 ayat 1 menjadi 2 tahun setelah SPDP. Nah, sebelumnya 1 tahun. Sekarang MK jadi 2 tahun. Kenapa 2 tahun juga nggak dijelaskan. Tapi kalau saya cari itu di googling, itu sebenarnya ada pemerintah itu sempat bilang kalau sebenarnya presiden itu pengennya 2 tahun, jangan 1 tahun. Nah, artinya ini MK ini mengakomodir keinginan presiden ya. Bukan malah membatalkan SPDP, membatalkan SP3, tapi malah menambah 2 tahun. Kenapa 2 tahun nggak jelas. Izin upaya paksa, nah ini tidak lagi izin, tapi pemberitahuan. Nah, kalau pemberitahuan itu kan sama juga ada kemungkinan bocor dan sebagainya ya.
Makanya kalau tadi dibilang kinerja KPK pasca Undang-Undang 19 kayak gimana sih? Kita bisa lihat dua tahun inilah, setahun inilah terakhir, mulai 2020 ini baru ini 2 tahun, pelanggaran etik pimpinan, helikopter lah, bertemu dengan para pihak lah, itu menghiasi media kita, pelanggaran etik pimpinan. Ini yang menarik, ada pencurian barang bukti emas. Ini baru juga 2-3 bulan yang lalu. Ini kan kacau. Kemudian hilang barang bukti kasus suap pajak. Ada berapa truk barang bukti hilang. Kalau barang bukti hilang, ya kasus kacau kan. Ini baru lagi yang lagi ramai kontroversi tes wawasan kebangsaan. Ini kaitannya dengan alih fungsi dari pegawai KPK menjadi ASN. Memang rentan sekali dipolitisir ya. Kemudian masalah kinerja, saya mengutip lembaganya Mas Kurnia, penindakan menurun drastis. Ya, kita jarang sekali mendengarkan OTT, kecuali kemarin OTT yang diinisiasi oleh Novel dan kawan-kawan di Menteri Sosial itu ya. SP3 kasus BLBI ya, nanti Mas Kurnia akan lebih spesifik mungkin menjelaskan soal ini. OTT bocor, beberapa kali muncul di permukaan, banyak OTT yang bocor sehingga mau di OTT nggak jadi. Penggeledahan gagal itu juga beberapa kali. Gimana kok bisa penggeledahan gagal? Pasti kan ada mekanisme yang bocor. Sebelumnya, sebelum 2019 nggak pernah kita dengar ada OTT bocor, penggeledahan gagal. Itu kan relatif KPK itu smooth ya. Sekarang banyak masalah. Lah ini kan mesti desainnya yang bermasalah kalau begitu. Belum lagi ada pemerasan oleh penyidik. Kalau mau saya SP, nah ini kan membuktikan memang SP3 itu rawan dijual belikan. Karena pemerasan ini kaitannya dengan SP3. Ya, ada kasus korupsi, kemudian ditawari kalau kamu mau terus, kalau kamu mau saya dihentikan, bayar sekian. Nah ini. Lah lebih lanjut, lebih dalam nanti mungkin Mas Kurnia bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Fahrizal Afandi. Untuk selanjutnya akan ada pemaparan dari Bapak Kurnia Ramadana selaku peneliti dari Indonesia Corruption Watch, yang pada kali ini topiknya mengenai ya dampak revisi Undang-Undang KPK terkait peran KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Kepada Bapak Kurnia Ramadana, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Diki. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Formah PK Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mengundang Indonesia Corruption Watch untuk bisa belajar bersama, berdiskusi, mengulas topik yang saya rasa selama 1 pekan terakhir banyak sekali dibincangkan di tengah publik dan juga di ranah media sosial, yaitu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Terutama 2 isu besar kemarin ketika putusan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya menolak atau melegalkan praktik legislasi yang tahun 2019 yang lalu diundangkan oleh DPR dan juga Presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, dan tadi yang sempat disampaikan perihal alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Yang saya hormati Bapak Dr. Fahrizal Afandi. Kalau tadi Mas Fahrizal mengatakan beberapa kali mengikuti Indonesia Corruption Watch, saya juga hampir semua webinar Mas Fahrizal saya selalu tonton, saya selalu tertarik ketika membahas soal sejarah sistem peradilan pidana, terutama dalam konteks kejaksaan begitu. Yang saya hormati teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan teman-teman lain yang juga mengikuti diskusi ini melalui forum Zoom kali ini. Saya izin untuk share screen, Mas Diki. Silakan, Pak. Oke.
Terlihat ya, teman-teman? Oke, bentar. Oke, saya mengambil judul menelisik upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Saya akan coba menganalisis juga ada faktor-faktor lain selain dari Undang-Undang KPK baru, yang mana di dalamnya nanti ada tentang SP3, tadi sudah sangat rigid, runtut dijelaskan oleh Mas Fahrizal, bagaimana ada problem serius dalam revisi Undang-Undang KPK. Tapi ada faktor-faktor lain yang juga mengakibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi menuju ajalnya. Banyak yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan senjakala KPK, dan banyak lagi teman-teman. Kalau teman-teman melihat bagaimana kondisi KPK hari ini, teman-teman bisa juga mengacu pada koran Tempo, cover-cover koran Tempo selama 1 minggu terakhir, itu sangat menjelaskan betapa situasi pemberantasan korupsi kita hari ini sedang berada di titik nadir, begitu. Saya akan mengulas satu persatu, teman-teman. Saya ingin mengawali pada satu kalimat ini. Sejak awal memang negara tidak menginginkan pemberantasan korupsi berjalan dengan optimal. Teman-teman, KPK ini adalah institusi pemberantasan korupsi bukan yang pertama diciptakan atau dibentuk oleh pemerintah. Sejak merdeka tahun 45, ada banyak sekali lembaga pemberantasan korupsi yang sudah dibentuk. Namun, tatkala lembaga pemberantasan korupsi itu menyentuh elit-elit kekuasaan, di waktu yang sama diikuti dengan pelemahan yang dilakukan oleh beberapa oknum, sehingga usia lembaga tersebut tidak panjang. KPK adalah anak kandung reformasi tahun 98, meskipun memang undang-undangnya tahun 2002, lembaganya eksis tahun 2003, tapi sudah dimasukkan niat untuk membentuk sebuah lembaga dalam TAP MPR 98 ataupun Undang-Undang 28 tahun 99, pemerintah bebas bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah umur lembaga pemberantasan korupsi yang paling panjang dan serangannya sangat luar biasa banyak, kalau saya boleh pakai kata diksi serangan ya, karena praktis KPK itu tidak pernah hilang dari pemberitaan, selalu ada problem-problem yang menarik untuk diulas, begitu. Selanjutnya, ini tadi yang saya sampaikan, sejarah pelemahan KPK. Saya ingin bagi dua cabang kekuasaan. Yang pertama eksekutif, legislatif. Eksekutif, teman-teman, yaitu pemerintah atau presiden, sebenarnya isu KPK hari ini tidak bisa kita lepaskan pada tahun 2019 yang lalu, yaitu pemilihan pimpinan KPK jilid 5 tahun 2019-2023 masa baktinya. Presiden kala itu bulan April, saya ingat betul, membentuk tim seleksi pimpinan KPK baru yang isinya adalah figur-figur yang mempunyai catatan-catatan tersendiri di tengah masyarakat. Di sana Presiden sudah mulai memperlihatkan gelagat tidak mempertimbangkan suara publik. Selanjutnya, teman-teman, ketika kita mengawal proses pemilihan pimpinan KPK, di akhir Agustus, saya berani menjamin tidak ada masyarakat sipil yang berbicara tentang undang-undang KPK dari bulan April sampai bulan Agustus itu. Semua orang berbicara soal calon pimpinan KPK yang ideal, bagaimana indikatornya, dan realisasinya seperti apa. Tapi tiba-tiba terdengar berita DPR sedang membahas undang-undang KPK. Tentu semuanya terkejut, tentu semuanya belum mempersiapkan langkah-langkah advokasi. Maka dari itu, teman-teman, undang-undang KPK berjalan sangat cepat, kurang dari 14 hari diundangkan pada tanggal 17 Oktober, tapi disahkan di DPR itu tanggal 17 September. Ketika undang-undang itu ingin diundangkan, ada satu yang menarik, teman-teman. Presiden Joko Widodo tidak menandatangani undang-undang KPK baru itu.
Apa pesannya? Pesannya mungkin Presiden tidak sepakat dengan beberapa substansi Undang-Undang KPK baru, sehingga beliau tidak menandatangani undang-undang tersebut. Kalau konsepnya seperti itu, logik sederhananya seperti itu, pasti Presiden akan mengeluarkan kebijakan yang mengubah substansi itu sebagaimana yang dia inginkan. Atau dia meralat, merevisi. Dengan apa? Dengan Perpu. Saat itu banyak tokoh masyarakat datang ke istana menyampaikan kegelisahan kita semua. Saya rasa juga teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya banyak yang turun ke jalan saat bulan September tahun 2019 reformasi di korupsi. Ada 9 seingat saya tuntutannya, 2 diantaranya tentang KPK, tentang Undang-Undang KPK dan pimpinan KPK. Tapi faktanya sampai hari ini Perpu itu tidak kunjung ada, tidak kunjung datang, tidak kunjung dikeluarkan oleh Presiden. Berarti apa? Presiden menyetujui hasil dari Undang-Undang KPK baru. Kenapa dia tidak tanda tangan? Kan itu yang jadi pertanyaan tidak terjawab sampai hari ini, bahkan di forum persidangan MK pun hal itu tidak terungkap secara clear. Selanjutnya, Presiden memang jauh dari memikirkan isu penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, yang dikerjakan hanya menitik beratkan pada konteks investasi dan ekonomi, dengan mengesahkan, mengundangkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Praktis, untuk pemberantasan korupsi tidak ada kebijakan yang benar-benar memperkuat. Hanya dimasukkan dalam Nawacita 2014 dan visi misi 2019, tidak ada realisasinya sampai hari ini. Begitu pula pada konteks legislatif, teman-teman, RUU KPK itu sudah ada sejak tahun 2010. Tapi karena ada pergolakan masif dari masyarakat, sehingga DPR dan pemerintah selalu mengulur-ngulur waktu, tidak pernah mengeluarkan undang-undang itu dari prolegnas, tetap dimasukkan dalam prolegnas jangka panjang, di waktu yang tepat mereka akan masukkan di prolegnas prioritas, dan itu terjadi di tahun 2019. Ada rencana ingin membekukan anggaran KPK, mengajukan hak angket, tadi Mas Farizal sudah menyampaikan, ingin membentuk Densus Anti Korupsi Polri, dan ada polemik ketika KPK ingin membangun gedung barunya, sampai ada gerakan koin untuk KPK, kala itu sependek pengetahuan saya. Itu sejarah pelemahan KPK, teman-teman. Dan ini yang menjadi faktor utama pemberantasan korupsi KPK berada di ujung tanduk. Di sebelah kiri adalah proses pemilihan pimpinan KPK yang pada akhirnya melahirkan ketua KPK bermasalah, pelanggar kode etik 2 kali, ketika dulu menjadi deputi penindakan, dan tadi Mas Farizal sudah sampaikan, ketika dia mengendarai helikopter mewah ya, ketika berkunjung ke sebuah daerah di Pulau Sumatera. Sebelah kanan itu adalah foto pengesahan Undang-Undang KPK baru yang dilakukan secara kilat juga oleh DPR. Akhirnya pertahanan masyarakat bobol ketika 2 isu ini datang sekaligus, dan kita gagap dalam menanggapi kebijakan negara yang kian menjauh dari penguatan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, ini hasilnya teman-teman. Indeks persepsi korupsi kita menurun drastis berdasarkan perhitungan Transparansi Internasional. Di tahun 2020, skor kita turun dari 40 menjadi 30, skor sempurnanya 100, teman-teman. Peringkatnya dari 85 menjadi 102. Posisi Indonesia berada di bawah Timor Leste, setara dengan negara Gambia. Saya tidak tahu juga di mana negara Gambia itu, baru dengar, dan ternyata kita sejajar dengan Gambia. Dan ini bukan penurunan yang paling drastis, teman-teman. Belum pernah Indonesia itu turun 3 peringkat, setidaknya sejak tahun 2010 kemarin. Selalu menanjak. Maka dari itu, 2 hal tadi kami asumsikan menjadi faktor utama, dan kebijakan Presiden yang menitik beratkan pada ekonomi dan investasi menihilkan penegakan hukum yang menyebabkan IPK kita menurun drastis.
masyarakat sipil sudah mewanti-wanti ini kepada pemerintah, tapi rasanya memang telinganya digunakan hanya untuk mendengar politisi, bukan untuk mendengarkan masyarakat. Selanjutnya, ini ada disorientasi penguatan pemberantasan korupsi, teman-teman. Ada banyak suplemen regulasi yang harus ada di Indonesia. Mulai dari revisi Undang-Undang Tipikor, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Apakah ini baru kita teriakkan beberapa tahun terakhir? Tidak. Bahkan KPK secara institusi sudah mengirimkan surat dulu kepada DPR, kami menolak membahas Undang-Undang KPK, kami mendorong agar ada pembahasan soal revisi Undang-Undang Tipikor, karena ada kebutuhan kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang tertuang dalam Konvensi PBB melawan korupsi, yang tadi Mas Farizal sampaikan, United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 kemarin. Alih-alih itu dikerjakan, dibahas, diundangkan, yang mereka kerjakan justru menggembosi kewenangan KPK dengan merevisi Undang-Undang KPK, merevisi Undang-Undang MK, sehingga MK kami pandang tidak cukup bisa berdiri independen. Dan di sini ada juga problem yang saat ini sedang dibahas, memang belum diundangkan, ada RKUHP. Kami bukan menolak adanya RKUHP, kami sangat mendukung pembaruan hukum pidana, tapi tatkala Undang-Undang Tipikor itu hukumannya direndahkan, itu yang masih menjadi permasalahan hari ini. Ada Undang-Undang Minerba dan ada Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, ini potret KPK kekinian, tadi beberapa sudah disampaikan oleh Mas Farizal, Ketua KPK-nya melanggar kode etik, Harun Masiku sampai hari ini tidak tahu ada di mana, ada permintaan dari pimpinan KPK di tengah pandemi membeli mobil dinas mewah, meminta kenaikan gaji, sekarang itu gaji pimpinan itu 100 sampai 120 juta, tapi beredar informasi mereka sedang merancang aturan, meminta kepada pemerintah untuk menaikkan gajinya menjadi 350 juta satu bulan. Nama politisi hilang dalam perkara bansos, ingin menggeledah PT John Lynn di Kalimantan Selatan, kalah cepat dengan sebuah truk yang membawa dokumen-dokumen tersebut. BLBI di SP3, kerugian negaranya 4,58 triliun. Tersangkanya belum pernah diperiksa, masih buron, tiba-tiba dikeluarkan SP3 tersebut. Nanti saya akan ulas bagian itu. Selanjutnya ini jumlah tangkap tangan menurun drastis, tadi yang sempat Mas Farizal sampaikan. Tahun 2020 itu hanya 7, teman-teman. 2019 itu 21, 2018 itu 30, 19, 17. Jadi dari 5 tahun terakhir, 2020 menjadi paling rendah. Ini pun tidak semua clear, teman-teman. Misalnya saya ambil 3 kasus nih. Yang pertama kasus Harun Masiku sampai hari ini masih menjadi misteri. Berarti tidak cukup clear, tinggal 6 berarti OTT-nya. Kasus Bansos, KPK hanya berhasil membongkar, tidak menuntaskan. Kenapa saya katakan itu? Ada 2 nama anggota DPR yang hilang perannya dan namanya dalam surat dakwaan. Tinggal 5. Satu lagi misalnya kasus KKP, suap benih lobster yang melibatkan Pak Edi Prabowo, Menteri KKP. Ada salah satu saksi, petinggi Kementerian Kelautan, penyidik sudah memanggil orang tersebut, sudah mengirimkan surat, tiba-tiba deputi penindakannya mengatakan KPK tidak butuh keterangan yang bersangkutan. Teman-teman bisa lacak siapa yang saya maksud. Jadi praktis cuma 4 saja OTT yang saya rasa cukup clear dilakukan oleh KPK, dan itu kepala daerah, bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Terakhir ada, Nurdin Abdullah itu tahun 2021. Saya lanjutkan, teman-teman. Ini persepsi publik terhadap KPK. Ini baru 4, teman-teman, yang kita temukan ada 7-8 lembaga survei yang mengonfirmasi adanya degradasi kepercayaan publik kepada KPK. Dan ini berkelindan dengan indeks persepsi korupsi tadi. Jadi sejalan semua temuan-temuannya. Selanjutnya, ini problematika formil Undang-Undang KPK baru. Saya masuk berpindah pada isu Undang-Undang KPK. Yang pertama, teman-teman, Undang-Undang KPK baru itu menihilkan demokrasi. Kenapa saya katakan menihilkan demokrasi? Hampir seluruh elemen masyarakat sudah mengatakan bahwa Undang-Undang KPK baru ini bermasalah.
ada beberapa catatan di sana. KPK menyampaikan ada 26 poin permasalahan, tapi apakah itu didengar? Kalau teman-teman mengamati kemarin putusan Mahkamah Konstitusi dan membaca tulisan Mas Zainal Arifin Mukhtar pada hari ini di Harian Kompas, di sana menjelaskan bahwa putusan MK itu hanya melihat ada sosialisasi di beberapa kampus, tapi tidak melihat apa substansi sosialisasi itu. Apakah sosialisasi itu diterima, apa perdebatannya, apakah ada penolakan di sana. Karena sependek pengetahuan saya, karena sosialisasinya ada juga di kampus saya di Universitas Sumatera Utara, sosialisasi itu didemo oleh mahasiswa. Di UGM juga didemo. Tapi kan itu tidak dipertimbangkan secara baik oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Saldi Isra. Kalau teman-teman pernah mendengar Profesor Saldi Isra, yang bersangkutan adalah akademisi, begawan hukum, tata negara, concern dalam isu pemberantasan korupsi, tapi tiba-tiba melempem ketika membacakan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Yang kedua, tidak masuk prolegnas prioritas 2019, maka dari itu kalau teman-teman membaca permohonan formil yang kita sampaikan, kami menyebutkan di sana ada penyelundupan hukum. Karena tidak masuk dalam prolegnas prioritas. Tiba-tiba dimasukkan, pertanyaan lanjutannya adalah apakah undang-undang lain sudah dibahas? Sehingga masuk nih undang-undang baru, yaitu undang-undang KPK. Ternyata tidak. Jadi kental sekali motif politiknya. Substansinya amburadul, teman-teman. Kalau teman-teman lihat salah satu pimpinan KPK hari ini, Bapak Nurul Gufron, dari kampus Universitas Jember, beliau sebenarnya tidak bisa dilantik oleh Presiden, karena usianya tidak mencukupi. Dulu dalam Undang-Undang KPK lama, umur 40 itu bisa mencalonkan sebagai pimpinan KPK. Tapi sekarang tidak bisa lagi, teman-teman, minimal usianya 50 tahun kalau saya tidak salah. Jadi usia-usia yang renta baru bisa mendaftar sebagai pimpinan KPK, tapi figur-figur muda, akademisi, tertutup kemungkinannya untuk menjadi pimpinan KPK. Pembahasannya kilat, kurang dari 14 hari, rapat pengesahan pun tidak quorum, teman-teman. Dan di putusan MK kemarin dibacakan itu, tidak bisa menghitung itu hanya berdasarkan absen. Videonya MK tidak mendapatkan. Ini yang saya sangat sesalkan, teman-teman. Hakim itu punya kewajiban untuk menggali fakta-fakta material terhadap apa yang sedang disidangkan. Dan saya sulit membayangkan Hakim MK tidak bisa mendapatkan CCTV ketika rapat paripurna tersebut. Jangankan CCTV, orang di YouTube aja sudah banyak sebenarnya video-video yang menggambarkan bahwa forum itu hanya dihadiri oleh seratusan orang dari 560 atau 570 anggota DPR. Selanjutnya, teman-teman, itu masalah formilnya. Lalu problematika substansi. Yang pertama, soal independensi. Yang kedua, soal tafsir keliru pengawasan. Tugas berlebih Dewan Pengawas. Yang keempat, sengkarut penerbitan SP3. Saya coba persingkat materinya. Yang pertama, soal runtuhnya independensi. Teman-teman, pasal 3 Undang-Undang KPK itu menjadi jantung dari lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia.